Saya Siti Anisa, calon guru penggerak angkatan 10 dengan Bapak Samsul Hidayat, SPD MPD selaku fasilitator dan Ibu Fasih Dwi Yuan SPD selaku pengajar praktik. Keterkaitan antara materi Modul 1.1 Filosofi Pemikiran KHD, Modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, Modul 1.3 Visi Guru Penggerak, dan Modul 1.4 Budaya Positif. Keterkaitan antar materi ini akan mewujudkan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Keterkaitan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi KHD, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh dan hidupnya di segala kekuatan kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Visi guru penggerak. Salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Visi dapat terwujud jika terdapat kerjasama dengan semua warga sekolah. Oleh karena itu, dalam mewujudkan visi diperlukan langkah konkret menggunakan metode inquiry apresiatif dengan tahapan baca. Tahapan baca pertama, buat pertanyaan. Yang kedua, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Berdasarkan penerapan baca, akan muncul pembiasaan-pembiasaan positif di sekolah yang kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif ini akan menimbulkan rasa aman dan nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Budaya positif juga dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid telah mandiri, disiplin, dan bertanggung jawab. Seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan kelas atau sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian. Sejauh ini pemahaman saya tentang konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan?
1. Disiplin positif. Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol dari dan membentuk kepercayaan diri. 2. Nilai kebajikan dan keyakinan kelas. Tujuan mulai di sini mengacu pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip mulia yang dapat dianut seseorang. 3. Posisi kontrol, memberi hukuman, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. 4. Kebutuhan dasar bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Yang kelima, segitiga restitusi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Hal-hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, yaitu dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah saya setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi setelah mempelajari modul ini adalah saya lebih mampu menahan emosi saya ketika menghadapi siswa yang melakukan tindakan indisipliner. Padahal sebelumnya posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. 3. Pengalaman seperti apakah yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya. Di dalam melakukan posisi kontrol sebagai manajer, terkadang sikap saya terbentur dengan guru senior yang merasa bahwa posisi penghukum adalah langkah yang paling jitu dalam membentuk budaya disiplin positif. Sehingga saya memerlukan suatu pendekatan khusus dalam mensosialisasikan hal ini kepada teman sejawat. Bagaimana perasaan saya ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya sangat tertantang untuk mengimplementasikan posisi guru sebagai manajer dalam melakukan segitiga restitusi karena dengan menempatkan diri sebagai manajer, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk mempertanggungjawabkan perilaku dan mendukung murid dalam menentukan solusi permasalahan. 5. Menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal baik yang sudah ada di lingkungan kelas dan sekolah saya ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan serta keyakinan kelas yang dibangun bersama dengan berpihak pada murid. Adapun yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol seorang guru yang selama ini cenderung sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah menuju posisi kontrol seorang manajer. 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, persiapkan 5 posisi kontrol. Posisi manakah yang paling sering saya pakai dan bagaimana perasaan saya saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang saya pakai dan bagaimana perasaan saya sekarang? Apa perbedaannya? Sebelumnya saya sering menggunakan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau. Saat itu perasaan saya adalah merasa benar dengan tindakan yang saya berikan kepada murid saya, walaupun kadang hasil yang saya harapkan kurang signifikan. Setelah mempelajari modul ini, saya mencoba menggunakan posisi kontrol sebagai manajer dan saya merasa bangga
dengan murid saya yang lebih menunjukkan rasa tanggung jawabnya saat memperbaiki kesalahan. Sebelum mempelajari model ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga retribusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, yang mana yang Anda praktekkan dan bagaimana cara mempraktekannya? Pertama, pernah, namun saya harus menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pertanyaan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan atau tidak ada makhluk yang sempurna. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting dalam menciptakan budaya positif adalah kerjasama dan kolaborasi yang baik antar sesama warga sekolah dan sarana. Kerjasama antar warga sekolah dalam mewujudkan nilai-nilai kebajikan diperlukan agar dapat membangun budaya positif sekolah. Sedangkan sarana dan prasarana sekolah sangat menunjukkan dan mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan mendukung proses pembelajaran yang menyenangkan. Terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan.